Wes ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama perlu kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi waktu dan kesempatan pada kali ini. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji mata kuliah kewarganegaraan, izinkanlah saya pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan sebuah materi. Materi yang akan saya usung adalah makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Semuanya jelas sudah tahu bahwa Pancasila itu pondasi bagi negara kita. Dan Pancasila sangat memiliki arti bagi kehidupan bangsa Indonesia. Yang pertama, saya akan jelaskan Pancasila sebagai dasar negara. Kenapa dikatakan dasar, pondasi atau landasan? Karena setiap negara harus memiliki pondasi untuk menopang negara tersebut agar tetap mampu tegak berdiri sebagai sebuah negara. Pondasi tersebut adalah dasar atau landasan yang akan menjadi acuan untuk menyelenggarakan negara. Selain sebagai acuan, dasar atau landasan juga menjadi cita-cita atau tujuan yang hendak dicapai oleh sebuah bangsa. Dan dengan demikian, Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila menjadi dasar atau acuan untuk mengatur penyelenggaraan negara. Segala kegiatan pemerintahan, baik dilaksanakan oleh lembaga legislatif, eksekutif, akan melalui persetujuan dan ditinjau kembali berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pada masa ini, lembaga kepresidenan merupakan pengontrol utama bagi lembaga negara lainnya, baik yang bersifat suprastruktur, yaitu DPR, MPR, DPA, BPK, dan MA, maupun yang bersifat infrastruktur, seperti LSM, partai politik, dan masih banyak lagi. Dibatasinya kebebasan pers dan kebebasan berpendapat terbukti dengan banyaknya kasus diberedelnya beberapa surat kabar atau majalah hingga dicabut surat izin penerbitannya dengan alasan telah menceritakan peristiwa yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Dan pada waktu itu, beberapa aktivis politik yang menyuarakan aspirasinya dalam mengkritik kebijakan pemerintah beberapa lama kemudian diberitakan hilang atau ditangkap. Munculnya beberapa peristiwa pelanggaran hak asasi manusia seperti kasus Tanjung Priok, kasus Marsina, kasus wartawan Udin, dan dari harian Bernas Yogyakarta dan lain-lain. Dan yang terakhir, pada masa reformasi tahun 1998 hingga sekarang.
penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Akan tetapi, lebih dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan yang serba bebas. Mulai dari kebebasan berbicara, berorganisasi, berekspresi, dan masih banyak contoh-contoh lainnya. Walaupun sekarang kita tidak lagi menghadapi tantangan yang berat seperti dulu dan perpecahan terhadap saudara sendiri, tetapi terdapat beberapa hal negatif yang timbul sebagai akibat penerapan konsep kebebasan. Kebebasan yang tanpa batas, seperti munculnya pergaulan bebas, pola komunikasi yang tidak beretika, peredaran narkoba dan minuman keras, aksi anarkisme, serta vandalisme, dan juga tawuran yang sering dilakukan antar daerah dan juga antar sekolah. Duh, ya wes, saya menengok Bu di lu ae iki lho. Masa Orde Baru. Pada masa ini poin kedua yaitu segala kegiatan yang dilaksanakan pemerintah atau penyelenggaraan negara harus mengarah pada Pancasila yang menjadi cita-cita dan hendak dicapai oleh bangsa atau negara Indonesia. Poin ketiga, Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Dari situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Pancasila memiliki peran universal bagi bangsa Indonesia. Maka dari situ, Pancasila pantas disebut sebagai dasar negara. Dan perlu kita tahu bahwa landasan hukum Pancasila sebagai dasar negara juga dicantumkan ke dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia dan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Poin kedua, hal ini juga dicantumkan ke dalam ketetapan MPR nomor 18 tahun 1998 tentang pencabutan ketetapan MPR nomor 2 tahun 1978
tentang pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila dan penetapan penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Pasalnya pun berbunyi, Pasal 1, Pancasila sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Pasal yang kedua, dengan ditetapkannya ketetapan ini, maka ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 2/MPR/1978 tentang pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dan pasalnya pun berbunyi, Pasal 2, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. Dan yang keempat, Instruksi Presiden RI nomor 12 tahun 1968 tentang tata urutan dan rumusan dalam penulisan atau pembacaan pengucapan sila-sila Pancasila. Dari situ kita juga bisa lihat ada 4 hal yang memperkuat Pancasila sebagai dasar negara. Maka dari itu, patutlah bahwa Pancasila disebut sebagai dasar negara bagi negara Republik Indonesia. Kak karu-karuan ya. Sekarang kita akan membahas bahwa Pancasila juga dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa. Ideologi berasal dari kata idea, yang berarti ide, gagasan atau cita-cita, dan juga logos, yang berarti pengetahuan. Ideologi berarti ilmu tentang ide-ide, keyakinan, gagasan atau cita-cita. Ideologi juga berarti cita-cita dan keyakinan yang ditunjang tinggi dan dijadikan pedoman hidup dan pandangan hidup oleh suatu bangsa dalam melakukan kegiatan hidup di berbagai bidang kehidupan dan aspek kehidupan. Pandangan hidup adalah kristalisasi nilai-nilai yang dimiliki suatu bangsa dan diyakini kebenarannya berdasarkan pengalaman sejarah, sehingga menimbulkan tekad untuk mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa kita perlu mengaplikasikan Pancasila ke dalam pandangan hidup bangsa?
karena Pancasila menjadi penuntun dan petunjuk dalam bersikap dan berperilaku di kehidupan sehari-hari. Yang kedua, penuntun dan penunjuk dalam berinteraksi dengan masyarakat dan alam sekitarnya. Yang ketiga, pedoman dalam menyelesaikan persoalan di berbagai bidang kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Dan perlu kita ketahui, pandangan hidup bangsa harus sesuai dengan ciri khas bangsa dan diambil dari kepribadian bangsa yang tertinggi, berdasarkan nilai dan budaya luhur bangsa itu sendiri. Jadi kita kan sudah membahas satu persatu mengenai Pancasila sebagai berdasar negara dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Mari kita kupas. Mari untuk sekarang kita kupas setelah kita membahas mengenai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Mari sekarang kita kupas mengenai Pancasila itu sendiri. Ada 5 sila yang tertera, dan mari kita bahas mengenai satu persatu apa saja pengenaannya dalam kehidupan kita sebagai rakyat Republik Indonesia. Yang pertama, tentunya Pancasila memiliki lambang yaitu burung Garuda. Burung Garuda ini diartikan sebagai ideologi negara. Dan burung Garuda terkenal hewan yang melambangkan kekuatan. Sedangkan warna emas pada bulu burung Garuda melambangkan kemuliaan. Sementara bagian perisai yang bersemayam di dada Garuda tersebut melambangkan pertahanan bangsa Indonesia. Perisai tersebut dibagi menjadi 5 ruang yang menjadi simbol Pancasila yang akan saya jelaskan setelah ini. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama Pancasila ini disimbolkan dengan bintang bersudut 5 berlatar hitam. Sila pertama dimaknai sebagai warga Indonesia yang percaya dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Agama menjadi kepercayaan masing-masing individu. Sila pertama adalah memiliki makna saling menghormati dan menghargai antarumat beragama. Jadi di sila pertama ini kita bisa tahu bahwa di Indonesia tidak hanya satu agama yang berkembang, melainkan ada 6 agama. Jika tidak dilandasi dengan sila pertama ini yang bersifat universal dalam konteks agama, maka akan terjadi kesenjangan antar umat beragama dan juga pelanggaran hak asasi manusia dalam hal agama. Maka dari situ perlulah ada sila pertama dihadirkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam hal beragama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dilambangkan rantai warna kuning dan tersusun dari gelang-gelang kecil. Gelang tersebut berbentuk persegi dan lingkaran. Gelang persegi melambangkan pria,
dan gelang lingkaran melambangkan wanita. Sila kedua ini membawa makna bahwa warga negara untuk saling memahami dan menyayangi satu sama lain. Meski memiliki perbedaan, sebagai warga negara Indonesia harus saling menjaga, membantu, bekerja sama, dan juga membela keadilan. Kembali lagi, selalu dalam bulir-bulir Pancasila membawa tentang perbedaan. Karena perbedaan sangat kental di dalam negara, khususnya kehidupan bangsa kita ini. Maka dari itu, perlu selalu diingatkan bahwa dalam perbedaan tetapi harus tetap saling menjaga dan saling membantu satu sama lain. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ketiga Pancasila ini menempatkan persatuan dan kesatuan demi kepentingan negara dari kepentingan individu. Persatuan Indonesia merupakan cerminan rela berkorban demi negara. Sila ketiga ini menanamkan, mencintai, dan menumbuhkan jiwa nasionalis sebesar-besarnya demi kepentingan bangsa. Simbol sila ketiga adalah pohon beringin yang berada di bagian kiri dan berlatar warna putih. Di Indonesia, pohon beringin berakar tunjang. Akar tunjang tersebut mencerminkan bahwa kesatuan dan persatuan Indonesia. Pada bagian akar yang menggantung terdapat ranting. Ranting ini merupakan simbol negara kesatuan dan memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Pada sila ketiga ini, yang dititik beratkan adalah perlunya jiwa nasionalis di dalam berkehidupan sehari-hari. Perlu menumbuhkan. Karena jika kita tidak memiliki jiwa nasionalis, maka khususnya kita, kaum mahasiswa, yang akan dipercaya meneruskan bangsa ini dan memajukan bangsa, jika tidak memiliki jiwa nasionalis, niscaya bangsa ini lama-kelamaan akan runtuh. Karena nasionalis merupakan salah satu aspek dalam pondasi negara tersebut. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat, mengajak warga negara untuk bermusyawarah ketika membahas sesuatu. Selain itu, tidak memaksa kehendak pada orang lain dan mengutamakan kepentingan negara. Musyawarah dan diskusi dilakukan untuk menemukan perbedaan pendapat dan cara pandang orang masing-masing. Dan simbol sila keempat ini adalah kepala banteng di bagian kanan atas dan berlatar warna merah. Mengapa mengambil lambang banteng, kepala banteng? Karena banteng merupakan binatang sosial yang suka berkumpul. Hewan ini mencerminkan pengambilan keputusan secara musyawarah dan mufakat. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima Pancasila ini diartikan sebagai pengembangan budi luhur, kekeluargaan, gotong royong, dan bersikap adil. Harus seimbang antara hak dan kewajiban untuk menghormati sesama. Simbol dari sila kelima ini adalah padi dan kapas warna kuning dan berlatar putih. Padi dan kapas ini mencerminkan pangan dan sandang. Kedua bahan ini memberitahu kita bahwa persamaan sosial antar masyarakat, bahwa persamaan sosial antar masyarakat lewat.
Setelah kita tadi membahas pandangan hidup bangsa dan Pancasila sebagai dasar negara, lalu dilanjutkan dengan membahas pengenaan aspek-aspek kelima sila pada Pancasila. Sekarang kita membahas mengenai perjalanan Pancasila dari masa ke masa. Yang pertama, pada masa awal kemerdekaan antara tahun 1904 ya Bob, kon guyu-guyu lo, cok guyu ya Bob. Aja kon guyu-guyu cuy. Aku lo diem tuh. Kak kon guyu coy mau kan. Delok aku terus guyu wis Kak. Ayo. Kalian. Aja diguyu. Jam. Yang pertama, pada masa awal kemerdekaan antara tahun 1945. Kaiso kal kalau cedak kon damput iki. Yang pertama, pada masa awal kemerdekaan antara tahun 1945 sampai 1959. Pada periode ini, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup menghadapi berbagai masalah. Ada upaya-upaya dari oknum-oknum untuk mengganti paham Pancasila menjadi paham komunis dan paham syariat Islam. Mari kita bahas satu persatu mengenai pemberontakan ini. Waduh. Yang pertama, pemberontakan PKI di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Tepatnya 3 tahun setelah bangsa kita merdeka. Pemberontakan ini dipimpin oleh Musso. Tujuan utamanya adalah mendirikan negara Soviet Indonesia yang memiliki paham komunis. Dengan kata lain, pemberontakan ini ingin mengganti Pancasila dengan paham komunis yang berkembang di dalam organisasi PKI. Yang kedua, ada pula pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Pemberontakan ini dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Pemberontakan ini ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia oleh Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1949. Tujuan utama didirikannya NII adalah untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Akan tetapi, apa yang dipahami oleh Sekar Maji bersama para pengikutnya bertentangan dengan ajaran Islam. Fokus lo gawa kare iki. Bertentangan dengan ajaran Islam. Setelah berhasil digagalkan, Kartosuwiryo berserta anak buahnya masih sempat berhasil kabur. Lalu pada tanggal 4 Juni 1962, mereka ditangkap. Yang ketiga, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI dipimpin oleh Syarifuddin Prawira Negara dan Vences Samuel tahun 1957 hingga 1958 di daerah Sumatera dan juga Sulawesi. Gerakan ini merupakan koreksi untuk pemerintah pusat pada waktu itu, yang dimana Presiden Soekarno mulai
mulai diangkat sebagai presiden seumur hidup dan tidak seimbang terhadap sistem pemerintahannya, sehingga terjadi ketimpangan sosial. Oleh karena itu, pergerakan ini bermaksud untuk memperbaiki pemerintahan dengan caranya sendiri. Menurut saya, pada masa awal kemerdekaan, seharusnya perlu kita pahami bahwa bangsa Indonesia ini layaknya seorang bayi yang masih perlu banyak banyak hal, dan perlu banyak mengetahui ilmu. Jadi ibaratnya seperti sebelum orang berjalan, bangsa Indonesia ini masih merangkak. Dan seharusnya para rakyat Indonesia memahami hal tersebut dan tetap menjunjung tinggi Pancasila sebagai dasar. Ada pula pemberontakan upaya melepaskan diri dari negara Indonesia. Pemberontakan tersebut terjadi di Maluku, dipimpin oleh Christian Robert Stephen Soumogil, bertujuan untuk membentuk negara sendiri karena merasa tidak cocok dengan tatanan negara Indonesia. Terjadi pada 25 April 1950. Sekarang kita berinjak pada masa Orde Lama yang terjadi antara tahun 1959 hingga 1966. Periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran dalam pemerintahan negara berpusat pada pemimpin negara. Dan pemimpin negara saat itu adalah Presiden Soekarno. Beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi pada masa itu ialah poin A. Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup berdasarkan TAP MPRS nomor 20 1963 yang menyebabkan kekuasaan presiden semakin besar dan tidak terbatas. Poin B. Presiden mengeluarkan penetapan presiden nomor 3 tahun 1960 tanggal 5 Maret. Dan poin C, Presiden membentuk MPRS yang anggotanya terdiri atas anggota DPR GR, untuk utusan daerah, dan utusan golongan yang semuanya diangkat serta diberhentikan oleh Presiden. Jadi semua kehendak, semua keputusan ada di tangan Presiden. Pada masa Orde Lama, pemberontakan yang terjadi ialah pemberontakan PKI tanggal 30 September tahun 1965 yang dipimpin oleh DN Aidit. Tujuan pemberontakan ini adalah menjadikan negara Indonesia sebagai negara komunis yang berkiblat ke negara Uni Soviet serta mengganti Pancasila dengan paham komunis. Dan pada kejadian ini, PKI memakan korban 7 jenderal besar yang dibunuh dan dimasukkan ke dalam lubang buaya.
Lalu sekarang kita beranjak pada masa Orde Baru. Pada tahun 1968 sampai 1998. Masa Orde Baru, era baru dalam pemerintahan Indonesia. Dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat, yaitu antara